Pada Wildskin, kita akan diperlihatkan Takemichi yang tidak tahu apa yang telah terjadi. Di samping Takemichi, terlihat Chifuyu yang babak belur. Takemichi merasa kalau dirinya dibius oleh Kisaki saat mereka minum bersama. Kisaki mengatakan, "Chifuyu Matsuno, kau selalu jadi duri dalam diriku. Kau selalu menyimpan dendam padaku sejak insiden 12 tahun yang lalu. Apakah kau mencoba membalaskan dendam Baji Keisuke?" Kisaki lalu menendang Chifuyu. Takemichi menyuruh Kisaki untuk berhenti. Kisaki menendang Chifuyu terus-menerus sambil mengatakan, "Akui saja, kaulah yang mengkhianati Toman, sialan. Kau memilih alasan yang konyol untuk mengadu pada polisi." Chifuyu berteriak, "Tidak, polisi hanya lepas kendali. Aku hanya mencoba mengeluarkanmu dari Toman." Kisaki bertanya, "Mau berapa lama kau mengajarku dasar bajingan sempit?" Chifuyu mengatakan, "Toman menjadi busuk. Aku hanya ingin mengubah itu." "Kisaki, seperti yang kau bilang, akulah pelakunya. Takemichi tidak ada sangkut pautnya dengan ini." Takemichi berpikir kalau selama ini Chifuyu telah membalas dendam Baji selama 12 tahun. Kisaki kemudian memanggil anak buahnya untuk memberikannya sebuah pistol. Kisaki mengatakan, "Aku telah memutuskan entah dia terlibat atau tidak. Hei Hanagaki, kenapa kau bersikap seolah kau tidak ada hubungannya dengan semua ini?" Kisaki kemudian menembak kaki Takemichi hingga berjerit kesakitan. Chifuyu mengatakan, "Sudah kubilang kalau Takemichi tidak ada sangkut pautnya dengan semua ini. Dia tidak tahu apapun." Kisaki menyuruh Chifuyu untuk diam, kemudian menodongkan pistolnya di kepala Chifuyu sambil mengatakan, "Ada kata-kata terakhir?" Chifuyu memanggil Takemichi, tapi karena Takemichi merasa kesakitan, Takemichi tampaknya tidak mendengarkan Chifuyu. Chifuyu lalu berteriak memanggil Takemichi. Chifuyu mengatakan, "Dengar Takemichi, ini adalah kata-kata terakhirku. Banyak hal yang terjadi selama 12 tahun terakhir. Maiki menghilang, Draken dipidana mati. Sebelum aku mengetahuinya, aku terlibat pelanggaran serius. Kita telah melewati banyak hal yang buruk, tapi jauh di lubuk hati, kita tidak berubah sedikit pun. Aku menitipkan kehendak Baji dan Toman kepadamu, Takemichi." Lalu Kisaki menembak Chifuyu dan Chifuyu pun mati. Takemichi berpikir, ini semua mimpi buruk. Chifuyu tidak mungkin bisa mati semudah ini. Kisaki tertawa sambil berkata, "Bagaimana rasanya membawa nasib Toman kepadamu? Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu bergabung dengan Chifuyu segera." Kisaki lalu menodong pistolnya dan melihat Takemichi. Kisaki mengatakan, "Apa yang salah denganmu? Kau mau berakhir dengan wajah seperti itu? Inikah aslimu?" Mengecewakan. Sambil menangis, Kisaki mengatakan, "Selamat tinggal pahlawanku." Tiba-tiba lampu dalam ruangan tersebut mati, dan ada seseorang yang menyuruh Takemichi untuk diam dan akan membawa Takemichi. Saat sadar, Takemichi tidak tahu di mana dia. Orang yang menolong Takemichi mengatakan, "Aku memberikanmu sebuah pertolongan pertama." Saat melihatnya, Takemichi merasa kalau orang itu adalah Baji. Namun orang itu adalah Kazutora. Takemichi berpikir, 12 tahun telah berlalu, jadi dia sudah bebas. Kazutora lalu memukul Takemichi. Kazutora mengatakan, "Baru-baru ini aku melihat beberapa orang menghajar seorang wanita di jalan sama seperti yang kulakukan. Ketika aku mencoba menghentikan mereka, orang-orang yang menghajar wanita itu adalah anggota Toman." Sejak kapan anggota Toman menjadi organisasi penghajar perempuan? "Aku tidak peduli denganmu, Takemichi. Aku ingin menyelamatkan Chifuyu." Di masa saat Kazutora keluar dari penjara, Chifuyu menjemput Kazutora dan menceritakan kalau Toman mulai memburuk dan mereka menjadi grup kriminal yang bahkan tidak bisa disentuh oleh polisi. Chifuyu mengajak Kazutora untuk mengembalikan Toman menjadi seperti dulu. Kazutora mengatakan, "Chifuyu bertarung sendirian selama bertahun-tahun, dan apa yang kau lakukan selama ini?" Takemichi paham kalau di lini masa depan ini, dirinya berakhir dengan sangat buruk. Bahkan Chifuyu tidak bisa mengandalkannya. Kazutora mengatakan, "Toman menjadi lebih besar dan melakukan kesalahan, dan kau melayani Kisaki seperti salah satu pembantunya. Satu-satunya harapan terakhir adalah Draken, tapi dia berakhir dengan hukuman mati, dan tidak ada yang tahu di mana Maiki berada. Hei Takemichi, kemana Toman akan pergi?" Kazutora kemudian mengatakan, "Dulu, Maiki pernah bilang dia ingin membuat era baru preman kan?
Seperti yang dia bilang, Toman menjadi geng yang besar, narkoba, prostitusi, kasino, dan peminjaman uang ilegal. Toman melakukan setiap kejahatan yang bisa dibayangkan hingga tumbuh begitu besar. Tapi inikah era baru yang Mikey ingin ciptakan? Inikah Toman yang ingin Baji lindungi? Takemichi kemudian teringat dengan Mikey yang ingin menciptakan era baru preman, dan Kazutora yang mengingat keinginan Baji memberikan segenap jiwa untuk satu sama lain. Kazutora mengatakan, dulu mereka tidak ingin Toman berakhir seperti ini. Benar kan, Takemichi? Takemichi berpikir kalau ini semua salah. Toman yang aku cintai sama sekali bukan seperti ini. Dia selalu bersinar. Kazutora mengajak Takemichi untuk merebut Toman kembali. Saat di dalam mobil, Takemichi mengatakan, Kazutora, ingatanku kabur. Jadi aku mungkin menanyakan hal yang aneh. Kenapa Toman berakhir seperti ini? Kazutora menjawab, karena Mikey. Mikey benar-benar berubah. Toman berubah karena Mikey berubah. Takemichi tidak percaya dengan itu dan merasa kalau ada orang di balik semua ini. Apalagi hanya Kisaki lah yang mempengaruhinya. Kazutora mengatakan, ketika Kisaki menyekapmu, Pachin dan Peihan dibunuh atas perintah Mikey. Mitsuya hilang beberapa bulan yang lalu. Mikey mulai membersihkan anggota Toman yang lama. Dia bahkan tidak mempercayai teman-temannya lagi. Dia bukan lagi preman. Mikey benar-benar jahat. Kazutora memberitahu Takemichi, aku salah satu orang yang membuatnya berubah. Tapi Mikey yang sekarang benar-benar orang yang berbahaya. Aku ingin berbicara dengannya empat mata dan mengatakan untuk pergi dari orang itu. Takemichi tidak tahu siapa orang yang dimaksud oleh Kazutora. Kazutora mengatakan, kekerasannya Kisaki, uang dari Black Dragon. Jika tidak ada yang dilakukan terhadap dua hal tersebut, Mikey tidak akan pernah kembali ke dirinya sendiri. Kazutora meminta Takemichi untuk membantunya menyelamatkan Mikey. Kazutora mengatakan, tangan kanan Mikey, mantan Black Dragon. Hubunganku dengan mereka sudah lama sekali. Mantan Black Dragon merupakan generasi 11 dari Black Dragon. Mereka geng motor yang kulawan sebelum Toman dibentuk. Mereka memeras dan membunuh. Mereka akan melakukan apapun demi uang. Jumlah kekayaan mereka yang hasilkan adalah salah satu penyebab Mikey terjerumus. Aku bisa menemukan rekening rahasia mereka berkat koneksiku. Aku akan memotong aliran uangnya dan mengakhiri semuanya. Dan orang yang seharusnya mengatasi Kisaki, tangan kanan Mikey adalah Shifuyu. Shifuyu dibunuh karena dia memojokkan Kisaki. Takemichi tidak percaya kalau Shifuyu bisa memojokkan orang seperti Kisaki. Kazutora mengatakan, suatu hari seorang detektif datang kepada kami. Dia mengatakan kalau dia adalah adik dari perempuan yang dibunuh oleh Kisaki. Naoto bergabung dengan Shifuyu dan Kazutora karena ingin balas dendam. Takemichi terkejut kalau Shifuyu dan Naoto berhubungan. Kazutora memberitahu Takemichi, pembunuhan Tachibana Hina dilakukan atas perintah Kisaki. Anggota Toman yaitu Akun menabrakkan mobilnya ke arah Tachibana Hina. Mereka berdua mati di dalam kebakaran besar yang terjadi. Kisaki punya alibi. Di hari itu Kisaki ada rapat dengan admin Toman. Takemichi berpikir di lini ini dirinya tidak di sana saat Hina dan Akun mati. Kazutora mengatakan, Shifuyu mempunyai bukti kalau Kisaki memberikan perintah. Shifuyu hanya perlu satu langkah lagi untuk mendapatkan Kisaki. Dia sudah sangat dekat. Tapi itu kesalahan Shifuyu, sehingga Kisaki kabur. Untuk beberapa alasan, dia menyembunyikan bukti itu hingga dia mati. Kazutora menyuruh Takemichi untuk keluar, karena ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Ternyata, yang ingin bertemu dengan Takemichi adalah Naoto. Takemichi senang karena akhirnya dia bisa melihat Naoto. Naoto mengatakan, aku sudah menunggumu Takemichi. Takemichi tiba-tiba diborgol. Naoto menyatakan, Hanagaki Takemichi, pada pukul 7.38 kau ditahan. Maafkan aku Hanemiya. Kazutora mengatakan kalau Naoto brengsek. Takemichi tidak tahu apa maksud dari Naoto. Nah, itu dia pembahasan mengenai Tokyo Revengers episode 26. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya, dan saya juga akan lebih bersemangat lagi dalam membuat videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.